Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bayangkan jika seluruh yang kita anggap sebagai kemajuan ternyata adalah persiapan menyambut tokoh paling berbahaya dalam sejarah umat manusia. Seorang manusia yang bisa membelah langit keimanan hanya dengan kata-katanya. Ia tidak muncul tiba-tiba, ia disiapkan, dipoles, diangkat oleh sistem yang kini sudah hidup di sekitar kita. Namanya adalah Dajjal. Dan yang paling mengejutkan, 70.000 pengikut pertamanya bukan orang biasa, tapi kaum Yahudi yang sejak ribuan tahun menantikan kehadirannya. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai raja. Apa hubungan Dajjal dengan proyek-proyek besar dunia saat ini? Dan bagaimana jika sebagian umat Islam tanpa sadar sedang membangun panggung untuknya? Selamat datang di dokumenter yang tidak hanya membuka mata, tapi bisa jadi menggetarkan jiwa. Narasi ini tidak dibuat untuk menenangkanmu, tapi untuk membangunkanmu. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Jejak Dajjal dalam naskah tertua. Dalam lorong-lorong sunyi sejarah, tersimpan lembaran yang tidak pernah benar-benar dibuka. Kisah tentang Dajjal, makhluk paling berbahaya yang pernah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar tokoh apokaliptik, Dajjal adalah proyek sistematis yang tertanam jauh sebelum era manusia modern. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satu fitnah pun sejak Allah menciptakan Adam lebih besar dari fitnah Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Kalimat ini bukan hiperbola. Ini adalah peringatan. Ketika kita menelusuri hadis-hadis sahih, tampak bahwa Dajjal bukan makhluk metaforis. Ia manusia, tapi bukan manusia biasa. Matanya buta sebelah dan tertulis di dahinya kafir. Ia akan hidup di bumi, berkeliling dari negeri ke negeri, dan memiliki kekuatan menipu realitas. Ia bisa menghidupkan yang mati, atau setidaknya membuat manusia percaya demikian. Bagaimana itu bisa terjadi jika tidak ada rekayasa teknologi dan sistem global di baliknya? Di dalam Sahih Muslim, Dajjal disebutkan akan tinggal di sebuah pulau dan terikat. Dalam riwayat Tamim Ad-Dari, seorang sahabat yang sebelumnya seorang Nasrani, dikisahkan ia terdampar ke sebuah pulau dan bertemu makhluk berbulu lebat dan kemudian mengantarkannya ke Dajjal. Dajjal tidak berdiri sendiri. Dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa 70.000 Yahudi dari Isfahan akan menjadi pengikut setianya. Ini bukan angka sembarangan. Isfahan adalah wilayah di Iran yang pada abad-abad awal Islam dikenal sebagai pusat pembelajaran Yahudi. Apa hubungan antara Dajjal dan kaum Yahudi? Apakah ada agenda kuno yang berupaya membangkitkan sosok ini sebagai Mesias yang mereka tunggu-tunggu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan Dajjal sebagai perwujudan fitnah yang mampu menggoyang iman orang paling kuat sekalipun. Namun ada satu kunci penting, yaitu Dajjal tidak akan mampu masuk ke Mekah dan Madinah. Dua kota suci ini dijaga oleh malaikat. Pertanyaannya, jika seluruh dunia suatu hari akan tunduk pada sistem Dajjal, mengapa hanya dua kota ini yang kebal? Apa yang tersimpan di balik wilayah-wilayah suci itu yang begitu ditakuti oleh sistem akhir zaman? Jejak ini, jika ditelusuri dengan hati-hati, mengarah pada narasi yang terhubung antara hadis, kitab-kitab terdahulu, dan konspirasi global yang hari ini bergerak dalam diam.
Kita bukan sekedar membahas makhluk akhir zaman, kita sedang membuka lembar awal dari operasi besar yang kini perlahan menjelma menjadi realitas dunia modern, yaitu tatanan satu dunia, teknologi pengendali persepsi, dan sistem yang mematikan ruh iman dari dalam. Lembar pertama ini belum cukup untuk memahami seutuhnya, tapi sudah cukup untuk membuat kita bertanya-tanya, apakah semua ini kebetulan atau skenario yang sudah disusun rapi sejak ribuan tahun yang lalu? Akar Yahudi dan proyek penyelamatan Mesias palsu. Banyak umat Islam tidak menyadari bahwa sebagian keyakinan Yahudi menyimpan kerinduan besar terhadap kedatangan seorang tokoh penyelamat yang mereka sebut Mesias. Namun yang mencengangkan, profil Mesias dalam teks-teks Yahudi, terutama dalam Talmud dan Midrash, memiliki kesamaan yang mengerikan dengan gambaran Dajjal dalam hadis-hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam literatur Yahudi, Mesias adalah seorang raja dari keturunan Daud yang akan membangun kembali bait suci, menaklukkan musuh-musuh Bani Israel, dan memimpin dunia dalam tatanan baru yang berpusat pada Yerusalem. Tapi narasi ini memiliki sisi gelap. Mesias versi mereka bukanlah pembawa rahmat untuk semesta alam, melainkan tokoh yang secara terang-terangan akan menundukkan bangsa-bangsa lain demi supremasi kaum Yahudi. Disinilah titik simpul dengan narasi Islam mulai tampak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Dajjal akan muncul sebagai penyelamat dan mengaku sebagai Tuhan. Ia akan membawa surga dan neraka versi palsu. Dan yang pertama-tama mengikutinya adalah kaum Yahudi dari Isfahan. Hadis riwayat Muslim. Mengapa Isfahan? Apakah hanya sekedar tempat geografis? Ataukah simbol dari pusat intelektual dan gerakan rahasia Yahudi di dunia Islam kala itu? Jejak sejarah menunjukkan bahwa Yahudi diaspora Persia adalah kelompok Yahudi yang sangat aktif dalam menafsirkan ulang konsep Mesias mereka, dan banyak dari mereka yang bermigrasi ke Eropa, menjadi bagian dari jaringan intelektual dan ekonomi yang kemudian menciptakan sistem bank internasional, media, hingga pengaruh politik global. Apakah semua ini hanya kebetulan, ataukah persiapan panjang untuk menyambut Mesias yang tidak lain adalah Dajjal? Dalam riwayat sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan keluar dari arah timur, dari Khurasan, dan akan diikuti oleh kaum-kaum yang wajah mereka seperti perisai yang dipalu. Hadis riwayat Ahmad. Wilayah Khurasan dalam sejarah mencakup sebagian besar Iran, Afghanistan, dan Asia Tengah. Wilayah dengan populasi Yahudi Persia dan pusat-pusat intelektual yang dahulu tersembunyi dari radar dunia Islam. Maka bukan tidak mungkin ada koneksi antara pengikut awal Dajjal dan proyek penyelamatan Mesias dalam tafsir Talmudik. Lebih jauh, kitab-kitab Yahudi menyebutkan bahwa zaman Mesias akan didahului dengan kekacauan global, kemunduran moral, dan perang-perang besar. Ini identik dengan tanda-tanda akhir zaman dalam Islam. Tapi di satu titik, keduanya bertolak belakang, yaitu Islam memperingatkan bahwa ini adalah fitnah besar, sementara Yahudi melihatnya sebagai tanda kemenangan. Perlu dicatat bahwa bukan seluruh Yahudi adalah pendukung proyek ini. Dalam sejarah, ada kelompok Yahudi Ortodoks yang justru menentang ide pendirian negara Israel sebelum Mesias yang sah datang. Tapi suara mereka tenggelam di balik dominasi kelompok Zionis yang membawa ideologi, kemenangan melalui kekuatan militer, dan kontrol sistem. Dalam bayang-bayang sejarah ini, kita mulai melihat kontur besar dari skenario yang sedang berjalan. Dajjal tidak akan muncul sebagai makhluk aneh di padang pasir. Ia akan datang melalui sistem,
sistem yang disiapkan oleh tangan-tangan manusia yang dikendalikan oleh ideologi kuno yang belum pernah mati. Lalu fakta yang mengejutkan bahwa misi Dajjal tidak bisa dilepaskan dari proyek besar Zionis. Bukan hanya soal tanah, tapi soal tahta dunia. Jika benar Dajjal akan disambut sebagai Mesias oleh sebagian Yahudi, maka seluruh pengaruh ekonomi, politik, dan media global hari ini bisa jadi sedang diarahkan untuk menyambut kedatangannya. Tapi bagaimana sistem itu bekerja? Siapa saja yang terlibat? Dan mengapa dunia modern tampak sinkron dengan tanda-tanda fitnah Dajjal dalam hadis? Sistem Dajjal dan realitas yang dimanipulasi. Bila Dajjal adalah tokoh puncak fitnah akhir zaman, maka ia tidak datang sendirian. Ia disambut oleh sebuah sistem. Sistem inilah yang para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah gambarkan sebagai fitnah yang melampaui batas penglihatan. Dalam istilah modern, yaitu manipulasi realitas global. Apa yang disebut kebenaran hari ini bisa jadi hanyalah narasi yang dikendalikan oleh tangan-tangan tersembunyi, mengarah kepada satu tujuan akhir, yaitu menyambut Dajjal sebagai raja dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan yang sangat tajam. Dajjal akan datang bersama surga dan nerakanya. Maka neraka yang ia bawa adalah surga, dan surga yang ia bawa adalah neraka. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana mungkin seseorang bisa membalik persepsi manusia sedemikian rupa? Jawabannya adalah sistem informasi, penguasaan narasi, kontrol penuh atas apa yang manusia lihat, baca, tonton, dan yakini. Hari ini, mayoritas umat manusia terkoneksi ke satu sistem yang sama, yaitu internet, media sosial, televisi global, dan pusat data digital yang hanya dikuasai oleh segelintir entitas. Maka jangan heran jika opini dunia bisa dibentuk hanya dalam hitungan jam. Perang bisa dimulai dari layar, iman bisa diruntuhkan lewat notifikasi. Konsep mata satu Dajjal bukan hanya simbol fisik. Ia menjadi sangat relevan dengan era satu mata yang terus menyala, yaitu kamera, sensor, dan algoritma yang mengawasi. Satu mata yang merekam, menilai, dan menentukan siapa layak dilihat dan siapa harus dibungkam. Dunia sedang didorong ke satu arah, yaitu tatanan satu dunia, satu otoritas, satu kebenaran versi sistem. Inilah prototipe kekuasaan Dajjal. Di sisi lain, umat Islam semakin dibuat takluk terhadap teknologi dan kemudahan sambil dijauhkan dari sumber-sumber imannya. Al-Quran dibaca tanpa pemahaman. Hadis-hadis sahih hanya dikutip selewat. Majelis-majelis ilmu tergantikan oleh hiburan. Keadaan ini persis seperti apa yang dikabarkan oleh Nabi. Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Dusta dianggap benar, kebenaran dianggap dusta, yang amanah dianggap khianat, dan yang khianat dianggap amanah. Dan yang paling banyak bicara adalah Ruwaibidah. Para sahabat bertanya, siapa itu Ruwaibidah? Beliau menjawab, orang bodoh yang berbicara soal urusan umat. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sistem Dajjal memberi panggung bagi mereka yang tidak layak bicara, sementara suara kebenaran dibungkam perlahan, ditandai sebagai ekstrim, intoleran, atau konspiratif. Fitnahnya bukan hanya mengganggu iman, tapi membongkar fondasi berpikir. Dan di tengah semua ini, kita melihat kemunculan proyek-proyek global yang mengaburkan batas antara kebenaran dan kepalsuan, yaitu transhumanisme, AI sebagai penentu moral, definisi keluarga, gender, bahkan agama. Semua mengarah pada satu kesimpulan, yaitu manusia tidak lagi mencari kebenaran dari wahyu, tetapi dari mesin dan narasi buatan. Lalu bagaimana sistem ini menyatu dengan proyek Yahudi dan Zionisme? Bagaimana pengaruhnya menjalar ke dunia muslim, bahkan hingga ke tempat-tempat suci? Perang terakhir, penolakan Madinah
dan siapa yang menyambutnya. Dalam hadis-hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa Dajjal akan menuju Madinah, namun tidak dapat memasukinya. Ia akan terhalang oleh para malaikat yang menjaga setiap gerbang kota suci itu. Tapi hadis tersebut tidak berakhir di situ. Nabi menyampaikan sesuatu yang mengejutkan. Dajjal akan datang ke Madinah, lalu ia akan menemukan di sana 7 gerbang. Pada setiap gerbang ada 2 malaikat yang menjaganya, maka ia tidak akan dapat memasukinya. Namun Madinah akan mengguncang penghuninya 3 kali, dan Allah akan mengeluarkan setiap orang munafik dan fasik darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah gempa iman. Madinah tidak bisa dimasuki Dajjal secara fisik, tapi fitnahnya mampu menyaring siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang selama ini hanya bertopeng. Yang lemah akan keluar dari kota suci itu, bergabung dengan pasukan Dajjal tanpa sadar mereka sedang memeluk akhir kehancuran. Kini kita harus bertanya, bagaimana bisa Dajjal mendapat sambutan dari umat manusia? Siapa yang akan membaiatnya? Jawabannya bukan sekedar kelompok kafir, tapi juga sebagian dari umat yang tertipu. Orang-orang yang selama ini mengira bahwa dunia modern adalah hasil kemajuan, padahal hanyalah perangkap sistem. Mereka yang mengagumi kekuatan, kemewahan, dan keajaiban teknologi Dajjal akan sujud padanya sebagai pemimpin, bahkan akan menyebutnya sebagai Raja Damai. Dan disinilah dunia Islam menghadapi ujian terberat. Di antara mereka ada yang akan menjadi pelindung Mekah dan Madinah dari fitnah ini. Dan di sisi lain ada yang justru membuka pintu untuk sistem Dajjal masuk melalui kebijakan, budaya, dan ekonomi. Dajjal tidak akan muncul di luar sistem. Ia muncul di dalamnya, di atas panggung yang disiapkan oleh kekuatan finansial global, pengaruh media, dan krisis moral. Ia datang setelah manusia dibuat lapar akan penyelamat, dan ia akan tampil dengan segala atribut jawaban dari kekacauan tersebut. Tapi sejarah akhir zaman tidak berhenti di situ. Setelah Dajjal mengelilingi dunia, menguasai negeri-negeri, dan membawa kekuatan yang menakutkan, Allah akan mengutus Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Ia akan turun di Menara Putih Damaskus, mengenakan 2 kain berwarna kuning kemerahan, dan membunuh Dajjal dengan 1 tusukan. Kemudian Isa bin Maryam akan mengejar Dajjal hingga ke gerbang Lut di Palestina dan membunuhnya. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan, bukan dengan teknologi, bukan dengan rudal atau drone, tapi dengan kebenaran, karena seluruh kekuatan Dajjal dibangun di atas ilusi. Maka kini saatnya umat Islam bertanya, apakah kita sedang mempersiapkan generasi yang akan menolak Dajjal, atau justru menyambutnya dengan tepuk tangan? Kita hidup di masa di mana narasi sedang diperebutkan, dan siapa yang memegang narasi memegang arah umat. Hari ini sebagian umat mulai bangkit, mencari kembali cahaya yang lama dikubur, yaitu Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan pemahaman salafus soleh. Namun sebagian lain tenggelam dalam fitnah modern, yaitu mencintai budaya asing, mengidolakan tokoh-tokoh dunia yang justru agen dari sistem kufur global, dan menganggap perlawanan terhadap Dajjal sebagai teori konspirasi. Apakah kita sadar bahwa anak-anak kita sedang disiapkan menjadi pengikut Dajjal melalui kurikulum, tontonan, dan teknologi? Apakah kita sudah mendidik diri dan keluarga dengan akidah yang benar, ilmu yang sahih, dan keberanian untuk berkata tidak kepada sistem yang batil? Dan yang paling penting adalah, apakah kita siap menjadi bagian dari barisan penolak Dajjal, meski itu berarti kehilangan dunia? Karena dalam sejarah akhir zaman, bukan kekuatan militer yang menang, tapi mereka yang tetap teguh di atas iman, meskipun tampak kalah di mata manusia. Inilah akhir narasi yang dibuka dengan sejarah dan ditutup dengan pilihan.
yaitu menjadi saksi fitnah Dajjal atau menjadi pejuang yang menolaknya? Wallahu a'lam bishawab. Semoga narasi ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.